Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sebastian Amuda. Saya dari semester 4 kelas C. Di sini saya akan memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Kesehatan Mental Bapak Arif Haryanto, yaitu dengan tugas seberapa jauh kita bisa memahami mata kuliah kesehatan mental. Baik, pertama saya akan menjelaskan pengertian dari kesehatan mental. Jadi, kesehatan mental ini ada beberapa definisi. Yang pertama yaitu definisi pertama adalah kesehatan mental adalah terhindarnya orang dari gangguan jiwa atau neuros dan terhindarnya orang dari gejala-gejala penyakit jiwa atau psikos. Definisi kedua yaitu kesehatan mental adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan orang lain dan masyarakat, dan dengan lingkungan di mana kita hidup. Untuk dapat menyesuaikan diri dengan diri sendiri, kita harus lebih dulu mengenal diri kita dan menerimanya sebagaimana adanya, lalu bertindak sesuai dengan kemampuan dan kekurangan yang kita miliki pada diri kita sendiri. Di samping itu, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan orang lain yaitu kita harus mengenal, memahami dan meneliti orang lain secara subjektif. Kita harus melihat, menilai orang lain dari segala sudut pandang. Kita juga harus melihat keistimewaan orang lain di samping kekurangan dan kelemahan-kelemahannya. Selanjutnya itu menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana kita hidup. Dalam lingkungan ini kita harus memahami atau mengenal lingkungannya, termasuk kaidah-kaidah sosial, peraturan-peraturan, adat istiadat yang ada di tempat tersebut, yang ada di lingkungan tersebut, dan kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang ada di lingkungan tersebut. Kita tidak boleh melupakan dari mana kita berada, dari mana asal kita berada. Nah, itulah beberapa definisi-definisi yang pengertian dari kesehatan mental. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi yaitu cara mengatasi ketegangan batin. Jadi, cara mengatasi ketegangan batin ini ada beberapa cara, yaitu yang pertama adalah yaitu pembelaan, yang kedua yaitu proyeksi, yang ketiga yaitu identifikasi, yang keempat yaitu hilang hubungan, yang kelima yaitu preferensi, dan yang keenam yaitu substitusi. Dan substitusi ini terbagi menjadi dua, yaitu sublimasi dan kompensasi. Saya mengambil dari satu cara saja, yaitu sublimasi, yaitu pengungkapan dari dorongan yang tidak dapat kita terima dalam masyarakat dengan cara yang dapat diterima. Artinya ketika kita, atau contoh kasusnya begini, ketika kita mendapatkan satu berita yang tidak dapat diterima oleh diri kita, seperti kehilangan seseorang yang kita cintai, lalu kita menerima keadaan itu atau menerima berita yang telah disampaikan itu yang tidak dapat bisa kita terima dengan cara yang positif, yang maksudnya yang baik, yang baik yang dapat diterima oleh masyarakat. Seperti ketika kita merasakan depresi ketika kehilangan seseorang, kita melampiaskannya dengan berolahraga.
karena ketika kita berolahraga itu bisa menurunkan bisa menurunkan depresi yang kita alami terhadap berita yang telah kita terima. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dan saya pahami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.